memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesor itu. Kalau tentara itu namanya desersi itu. Ya. Dan kalian bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Sorry itu. Tidak ada itu. Itu adalah pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan perginya Bupati Mirwan Amir ke luar negeri. Mas Gun-Gun, ya. Ini dari sisi kredibilitas penyampai pesan ya. Kalau kemudian Pak Prabowo Presiden mengingatkan Bupati itu tidak pergi ke luar negeri, tapi Presiden juga kemudian ke luar negeri, itu kira-kira gimana ya? Ya, ini yang tentu publik juga menilai ya, bahwa di situasi yang krisis seperti sekarang, ini kan bencana ini menimbulkan situasi tidak nyaman dan tidak pasti, uncertainty anxiety. Itu butuh manajemen ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Salah satunya adalah goodwill untuk berada dalam penanganan bencana, ya, dan itu kemudian optimal dilakukan baik oleh presiden maupun jajarannya. Ya. Artinya kehadiran fisik, kehadiran kebijakan, dan kehadiran proses problem solving dari kebencanaan ini sangat diperlukan. Bupati, presiden, dan seluruh jajaran menurut saya harusnya berada dalam penanganan bencana secara optimal. Salah satunya adalah menumbuhkan semangat dari warga masyarakat. Misalnya kemarin ada ratas sudah bagus tuh, bagus ya. Tapi kemudian kan pernyataan presiden itu harus ada namanya ciri yang paling utama selain official itu direktif. Sampai ke bawah, kayak misalnya ketika Menteri SDM ditanya listrik gimana, 97%. Nah itu turun ke bawah itu kan akan dicek oleh jurnalis, oleh masyarakat, dan itu dikonfirmasi, sangat mudah mengkonfirmasinya. Dan ketika tidak konsisten antara apa yang dinyatakan ya dengan realitas yang diterima oleh masyarakat, disitulah terjadi gap tuh. Kalau terjadi gap, kira-kira apa dampaknya, Mas? Dampaknya akan muncul ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan. Dan semakin meluasnya ketidakpercayaan itu membahayakan bagi kredibilitas pemerintah. Oke. Karena kan pemerintah wajib hadir dengan segala instrumen yang dimilikinya untuk menangani bencana ini. Nah, kalau Mas Bud lihat dari sejak bencana ini muncul, salah satu ruang yang bolong besar dalam penanganan bencana adalah soal komunikasi kebencanaan. Ya. Update misalnya informasi, kemudian information role-nya seperti apa? Siapa sih the leader of information-nya? Nggak dalam ada ya? Dalam konteks misalnya penanganan bencana ini, karena kan bencananya terjadi bukan hanya pada saat bencana di hari H, tapi pasca bencana ini menumbuhkan kembali hope yang ada di masyarakat. Terus merevitalisasi banyak hal, bukan hanya soal semata-mata mental, tapi juga infrastruktur dan lain-lain. Dan itu menurut saya butuh kerja yang tidak cukup hanya di ucapan. Kalau ucapannya aja udah bermasalah, apalagi kemudian menurunkan itu ke hal-hal yang sangat praksis di lapangan untuk kemudian memperbaiki situasi. Oke. Mas Puji, sebetulnya di BNPB siapa sih yang ditunjuk sebagai spokesperson dalam konteks kebencanaan ini? Siapa Pak Puji sebetulnya? Kembali kepada yang diucapkan Pak Dekan tadi ya. Dari pihak BNPB sejak terjadinya bencana, ini Kepala BNPB dengan semua jajaran, semua eselon sudah berada di garis depan, mendampingi semua unit pemerintahan. Nah, dalam hal komunikasi, BNPB mengadakan press conference setiap hari dengan recap yang dilakukan hari ini, rencana ke depan, ya, isu yang dihadapi, dan sebagainya. Kita mempunyai Kepala Pusat Data dan Informasi di BNPB, yang menghimpun semuanya ini, kemudian mengkomunikasikannya kepada publik, di samping juga tentunya menyampaikan kepada Bapak Presiden dan Bapak Menteri Koordinator dan sebagainya. Jadi ada juru bicaranya, Kepala Pusat Data dan Informasi di BNPB, Mas Budiman. Oh, jadi sekarang juru bicara bencana ini adalah Kapus Datin BNPB ya? Secara struktural, beliau adalah orang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengkomunikasikan
operasi, tentunya Bapak Kepala ada di garis depan setiap hari. Oke. Untuk menyampaikan briefing setiap jam 5 sore, dan datanya ada di pusat pengendalian operasi, baik di lapangan, di pusat pendampingan nasional, maupun di Jalan Pramuka. Oke, baik Mas Yanuar. Artikel Anda di Kompas justru mengkritik sebetulnya. Siapa sebetulnya spokesperson dari bencana ini? Tadi Pak Puji mengatakan itu adalah Kapus Datin dari BNPB itu. Apa yang salah sebetulnya nih? Begini ya Mas Bud, yang saya lihat dan saya amati, mengapa begitu pentingnya ada orang atau ada sentra untuk menyampaikan informasi. Karena menurut saya, bisa jadi saya salah, tapi kemudian dari bacaan, dari berita segala macam, bencana ini skalanya itu besar. Hari Sabtu kemarin kebetulan saya diminta menjadi fasilitator, moderator, teman-teman yang dulu pernah menangani tsunami Aceh. Menurut cerita teman-teman, ketika tsunami Aceh Nias melanda, itu yang kena itu pesisir, Aceh, Pulau Nias dan pesisir. Sekarang luasannya itu semua kena sampai ke hulu. Bagi saya yang melihat dari kacamata pembangunan, dari kacamata kebijakan pembangunan, skala semacam ini itu butuh waktu pemulihan yang panjang. Tentu tanggap darurat ada. Tetapi kalau saya melihat, langsung saya melihat dalam sebuah perspektif jangka panjang gini Mas. Maksudnya jangka panjang itu pemerintahan ini. Pemerintahan ini sedang gencar kan, mendorong MBG, mendorong cek kesehatan gratis, mendorong koperasi desa merah putih. Pendeknya semua Astacita. Dan semua tenaga ke sana. Dan dalam upaya itu tentu untuk mendapatkan legitimasi dari publik bahwa memang Astacita itu mesti dikerjakan karena itu prioritas pemerintah. Di tengah-tengah ini terjadi bencana. Kalau bencana ini tidak ditangani Mas Budiman, apapun yang dikerjakan pemerintah ke depan itu dalam bahaya besar terdelegitimasi. Kita meningkatkan skala MBG, ditanya Sumatera nggak diurusi. Kita meningkatkan cek kesehatan gratis, Sumatera nggak diurusi. Kita mau meningkatkan semuanya lah. Artinya program-program pembangunan ini dengan sangat mudah terdelegitimasi ketika penanganan bencana Sumatera ini tidak memadai. Dan kita tahu implikasi politiknya ketika program pemerintah itu terdelegitimasi, bahayanya ke pemerintah sendiri kan. Berarti pemerintahnya tidak kompeten, pemerintahnya tidak memprioritaskan, dan lama-lama seperti kata Mas Gun tadi, ini bukan soal komunikasi, tapi esensi pemerintah sendiri terdelegitimasi. Karena Mas, termasuk Presiden luar negeri ya, itu kan mendelegitimasi menurut juga. saya ya. Karena begini, pemulihan secara fisik, karena kan tidak hanya tanggap darurat, syukurlah sudah berjalan, tadi dilaporkan dari lapangan. Tetapi pemulihan, rehabilitasi, rekonstruksi, itu butuh waktu jauh lebih panjang daripada umur kabinet ini. Berapa lama Mas kira-kira? Kalau dari pemberitaan dari teman-teman yang mengamati ini, pemulihan sampai keadaan sebelum bencana 25 sampai 30 tahun. 30 tahun lagi situasi Aceh baru akan normal. Karena ini dari hulu sampai ke hilir. Benar ada faktor cuaca, benar ada faktor perubahan iklim. Tetapi kesalahan pembangunan membiarkan daerah hulu dikonversi jadi kebun dan lain-lain itu memperparah karena perspektif kita melihat bencana itu atau melihat kondisi ini bukan preventif, nanti saja. Tentu saja ada implikasi politik dan lain-lain, nanti kita bisa ngomong lebih panjang. Tapi yang saya mau bilang adalah umur penyelesaian bencana ini Mas, lebih panjang daripada umur pemerintah sekarang ini. Jelas itu. Jadi kalau kita tidak serius, pemerintah tidak serius menangani bencana ini akan mendelegitimasi pemerintahan ini sendiri. Oke, ini akan ada kecenderungan proses delegitimasi terhadap pemerintah jika tidak ditangani serius. Tapi bagaimana kemudian pihak-pihak yang memanfaatkan untuk pencitraan politik? Kita bahas setelah jeda berikut ini.